Pernah nggak kamu doa sungguh-sungguh, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong bukakan jalan, Tuhan aku minta ini, minta itu, tapi ternyata nggak terjadi seperti yang kita doakan. Lalu muncul pertanyaan, loh berarti Tuhan nggak dengar nih? Atau jangan-jangan imanku yang kurang? Atau Tuhan pilih kasih? Banyak deh pertanyaan. Nah, banyak orang Kristen itu hidup dengan kesalahpahaman begini. Tuhan selalu kasih apa yang kita minta. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan adalah mesin pengabul keinginan. Doa itu bukan cara mengontrol Tuhan. Doa adalah cara membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini dia 3 insight yang bisa saya bagikan supaya kita tidak salah paham tentang doa. Yang pertama, Tuhan itu selalu menjawab doa, tapi tidak selalu dengan jawaban ya. Ini penting banget untuk kita pahami ya, karena banyak orang Kristen itu berkata bahwa doaku nggak dijawab. Padahal sebenarnya Tuhan menjawab. Hanya saja jawabannya itu bukan yang kita mau. Jawaban Tuhan itu bisa 3 kemungkinan. Ya, tunggu, atau tidak. Dan ketika Tuhan mengatakan tidak, itu bukan berarti Tuhan jahat. Bayangin, seorang anak kecil itu minta, "Papa, aku mau makan permen terus tiap hari." Kalau ayahnya baik, dia itu tidak akan selalu bilang iya. Kenapa? Karena kasih yang dewasa itu tidak selalu menuruti keinginan. Begitu juga dengan Tuhan. Kadang kita pikir kalau Tuhan itu mengasihi aku, dia harus kasih apa yang aku minta. Tidak. Kasih Tuhan itu bukan dibuktikan dari seberapa cepat atau banyaknya doa kita dikabulkan, tetapi dari seberapa bijaksana dia memimpin hidup kita. Bahkan Yesus sendiri pernah berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi salib tetap terjadi toh. Artinya bahkan doa Yesus pun bukan tentang memaksa kehendak Tuhan, tetapi tunduk kepada kehendak Bapa. Yang kedua, doa bukan cuma tentang meminta dan mendapatkan sesuatu. Kadang kita itu memperlakukan doa seperti kita mendaftar permintaan online, ya. Datang kepada Tuhan itu cuma saat butuh sesuatu. Padahal inti doa itu bukan sekedar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Karena sebelum kita bicara pun Tuhan itu sudah tahu sebenarnya. Lalu doa itu tentang apa? Doa itu tentang mengenal Tuhan, dibentuk Tuhan, dan belajar percaya kepada Tuhan. Nah, ada doa yang Tuhan jawab dengan mukjizat, tapi ada juga doa yang Tuhan jawab dengan kekuatan untuk bertahan. Kadang kita minta jalan keluar, tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan untuk melewatinya. Dan itu juga jawaban doa. Tapi masalahnya adalah kita sering hanya menganggap jawaban sebagai apa yang sesuai dengan keinginan kita saja. Padahal Tuhan melihat lebih jauh daripada yang kita lihat. Kita melihat hari ini, Tuhan itu melihat masa depan. Kita melihat kenyamanan, Tuhan itu melihat pertumbuhan kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Yang ketiga adalah iman bukan berarti Tuhan harus menuruti kita. Ini kesalahpahaman yang bahaya. Ada orang berkata, kalau imanmu besar, apa yang kamu minta itu Tuhan pasti kasih. Lalu ketika doanya belum terkabulkan, dia tuh merasa gagal, merasa Tuhan meninggalkan dia. Padahal iman itu bukan tentang meyakinkan Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Iman adalah tentang tetap percaya bahkan ketika jawaban Tuhan berbeda. Iman itu berkata, Tuhan aku percaya engkau baik, bahkan ketika aku belum mengerti. Itu iman yang dewasa. Karena Tuhan itu bukan pelayan manusia, kita yang harus mengikuti Tuhan. Dan yang menariknya, seringkali doa itu justru mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Jadi, apakah doa pasti dikabulkan Tuhan? Kalau maksudnya Tuhan selalu mendengar dan menjawab, iya. Tapi kalau maksudnya Tuhan selalu memberi semua yang kita minta, tidak selalu. Karena Tuhan bukan hanya mendengar apa yang kita inginkan, Dia juga melihat apa yang paling kita butuhkan. Dan kadang jawaban Tuhan yang paling penuh kasih adalah belum atau bahkan tidak. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja bahkan saat doa kita belum terjawab seperti yang kita harapkan. Dan kalau konten ini memberkati dan meluruskan cara pandangmu tentang doa, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang mungkin sedang bergumul dalam doa. Siapa tahu video ini bisa jadi jawaban yang mereka butuhkan hari ini. Shalom.